Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara membaca Yehezkel pasalnya yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ini terlalu panjang, tetapi saya akan melihat satu ayat saja. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan begini, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Saudara, sejak semula manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia, sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Saudara bisa baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Nah, Daud menyadari hal itu dan berkata di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur kepada Tuhan Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya telah menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah. Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Demikian yang tercatat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24. Setelah menerima anugerah keselamatan, saudara, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari segala dosa kita. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa. Karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa. Dan kini kita telah diampuni dan kita disucikan dari segala dosa kita. Hidup dalam pertobatan itu adalah suatu perintah, bukan sekedar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Amin. Karena itu saudara, mari kita mencermati hidup kita, memperhatikan hidup kita. Hal-hal apa saja yang sekiranya akan menyeret kita lebih jatuh ke dalam dosa. Apakah lingkungan kita misalnya, tontonan atau bacaan yang negatif, serta pergaulan kita. Sebab kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Semua perbuatan daging, kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21, harus kita tinggalkan. Amin. Apa itu perbuatan daging? Ya saudara, kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, mulai dari ayatnya yang ke-19, 20 dan 21 dikatakan begini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Inilah perbuatan daging. Ini harus kita tinggalkan. Amin. Kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindarkan diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, saudara, melainkan suatu proses yang terus-menerus dalam hidup kita. Jika tidak sungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini untuk kami bertobat dari segala bentuk dosa. Supaya kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau, meninggalkan segala perbuatan daging kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Engkau telah mengampuni dosa-dosa kami. Dan hari ini kami menjadi orang merdeka. Dan karena itu Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami benar-benar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa status kami sudah dibenarkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.